Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Encode. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat program kalkulator menggunakan bahasa Python. Ya, di sini saya menggunakan IDE PyCharm. Ya, kalian bisa menggunakan IDE yang lain, baik yang offline maupun yang online. Itu bebas, tidak ada perbedaan untuk program kecil seperti ini. Ya. Jadi langkah pertama, kita langsung saja ya membuat programnya. Langkah pertama kita akan membuat sebuah variabel yang akan menampung angka data dari user. Di sini kita akan membuat angka 1, variabelnya bebas ya, terserah kalian. Yang mudah untuk kalian ingat. Angka 1 itu adalah input ya, karena angka ini akan berdasarkan apa yang diketikkan oleh user. Input kita kasih label angka 1. Oke. Nah, kemudian angka 2. Kita di sini untuk operasi kalkulator ini minimal kita akan menggunakan 2 angka minimal ya. Karena untuk mengoperasikan satu angka itu untuk kalkulator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu tidak akan mungkin ya, tidak bisa. Jadi kita membutuhkan 2 angka minimal. Jadi di sini saya menggunakan 2 variabel untuk menampung 2 angka yang akan diketikkan oleh user. Jadi angka kedua ini adalah input juga sama angka 2. Ya. Silahkan main-mainkan saja ya spasinya untuk kerapian output dari program kita. Di sini saya akan mencobanya. Inputnya itu misalnya angka pertama 3, angka keduanya 4. Ya, tidak ada masalah. Nah, ketika kita menggunakan, karena kalkulator itu tidak hanya mengoperasikan angka-angka bilangan bulat ya, dia juga bisa mengoperasikan angka-angka bilangan desimal yang berkoma misalnya ya. Misalnya 5,5, kita tes dulu. 4,0. Oke, bisa, tidak ada masalah. Nah, masalahnya begini. Kalkulator itu hanya akan bisa memproses angka. Namun ketika ada user yang mengetikkan huruf atau karakter ya, misalnya tambah-tambah atau karakter acak gitu, ini juga tidak akan error ya, karena angka 1 dan 2 ini, program ini hanya menginputkan sesuai apa yang diketikkan user. Jadi untuk ini kita akan menggunakan sebuah fungsi ya, fungsi untuk memparse angka yang diketikkan user itu menjadi tipe data yang kita inginkan. Karena di sini kita menginginkan tipe data itu angka ya, angka bukan huruf, bukan karakter ya. Maka kita akan menggunakan fungsi angka. Misalnya begini, ketika kita menuliskan integer itu adalah bilangan bulat ya, integer. Nah, ketika kita coba, misalnya kita masukkan 4, itu tidak akan ada masalah, karena itu adalah angka bilangan bulat. Nah, namun ketika kita menggunakan 4.0, ini adalah bilangan desimal, atau 4.9 ya, biar jelas. Ini adalah bilangan desimal, maka ketika kita enter itu akan terjadi error. Karena angka 1 hanya menerima inputan dari user berupa bilangan bulat. Nah, begitu juga kalau kita mengisikannya menggunakan huruf atau karakter. Sama, error juga ya, error. Nah, untuk itu kita harus memilih fungsi untuk mewakili tipe data yang tepat. Di sini saya akan menggunakan float ya, tipe data float, karena float itu bisa menampung desimal dan juga bilangan bulat. Tapi ketika sudah diparse menjadi float, angka itu akan tetap menjadi desimal. Misalnya begini, ketika kita memasukkan angka 1 di sini, angka pertama ini di situ adalah 2, ini adalah bilangan bulat ya. Nah, yang terjadi itu adalah ketika dimasukkan ke angka 1, dia sudah berubah menjadi angka float. Jadi dia itu tidak lagi 1, maksudnya tidak lagi 2, tapi 2.0 seperti itu. Jadi itu tidak akan bermasalah ya, tidak akan mempengaruhi proses dari kalkulator ini.
Begitu juga dengan tipe data kedua, maksudnya variabel kedua, float. Nah, jangan lupa tutupnya. Dan oke. Sekarang kita membutuhkan operasi yang diinginkan oleh user. Jadi di sini kita juga membuat sebuah variabel operasi yang akan menampung karakter ya yang akan dimasukkan oleh user untuk mewakili operasi. Kita tulis saja operasi yang ingin ditulis oleh user, yang ingin dilakukan oleh user. Nah, sudah selesai. Oh ya, kelebihan. Di sini kita tidak perlu memparse karena karakter tambah itu bukan merupakan angka, itu merupakan string. Jadi kita tidak perlu untuk memparsnya menjadi tipe data karena itu tidak akan tidak akan berpengaruh pada pengecekan nanti. Sekarang kita buat operasinya ya, program utamanya. Kita buat operasi kalkulatornya. Di sini kita akan mulai dengan penjumlahan. Penjumlahan yang diwakilkan oleh operasi plus atau tambah. Sekarang kita sudah punya karakter operasi yang akan dimasukkan oleh user. Sekarang kita akan menggunakan variabel tersebut untuk pengecekan. Kita buat if operasi sama dengan, di sini sama dengannya double karena ini adalah operasi pengecekan ya. Kalau sama dengannya itu 1 berarti adalah pendefinisian. Kalau 2 berarti pengecekan. Sekarang operasi sama dengan plus ya. Plus. Maka kita akan melakukan proses penjumlahan yaitu angka 1 ditambah dengan angka 2. Sebelum itu, kita akan membutuhkan sebuah variabel untuk menampung hasil dari operasi. Di sini saya akan membuat variabel hasil, kita isi dengan 0. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Hasil itu sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, jadi bacanya hasil yang tadinya 0 akan diganti atau diisi dengan hasil dari angka 1 ditambah angka 2. Begitu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya kita lihat, jadi kita cukup print saja hasil seperti ini. Kita coba angka 1-nya 3, angka 2-nya 5, operasinya penjumlahan atau tambah kurang rapi ya, tidak apa-apa, nanti kita rapikan. Dan hasilnya 8. Sip ya, sama seperti yang kita harapkan. Ini kita rapikan dulu. Ini tidak akan mempengaruhi program ya sebenarnya, hanya untuk merapikan program yang kita buat supaya tampilannya itu akan lebih cantik atau lebih mudah dibaca. Kurang masih. Oke, kita kurang, berlebih. Sekarang harusnya ini sudah sama. Oke, sip, sudah sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan ini akan diwakilkan oleh karakter strip ya, maksudnya strip atau garis gitu, tanda kurang ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan elif. Elif ini sama seperti else if ya, memang ini adalah else if versinya Python. Elif operasi sama dengan kurang. Nah, kita buat proses yang sama, hasil itu sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Nah, kenapa kita menggunakan elif? Karena kalau kita menggunakan else if, maksudnya menggunakan if begini, maka operasi dua-dua ini akan dijalankan oleh program. Misalnya ketika user di sini menggunakan
plus ya, tambah. Maka yang akan memenuhi syarat yang ini kan, maka baris ke-12 ini akan dijalankan. Nah, masalahnya baris ke-14 dan 15 ini tidak dianggap bagian dari baris 11 dan 12. Ini adalah program yang terpisah. Sehingga ketika baris operasi penjumlahan ini memenuhi syarat dan telah dikerjakan, maka operasi untuk pengurangan ini juga akan dikerjakan, ya, akan dijalankan oleh program selama syaratnya berlaku. Nah, itu tentu saja akan membuat jumlah memori yang dipakai akan bertambah, sehingga untuk keefektifan ya dari program kita harus memilih cara yang tepat. Jadi di sini cara yang tepat adalah kita menuliskan elif atau else if, sehingga kalau if ini dijalankan dan telah memenuhi syarat, maka elif ini tidak akan lagi dijalankan. Begitu, karena merupakan bagian dari if yang ini. Sip. Kita coba pengurangan angka salah ya, 1 jangan 8 lah, 8 dikurang 6 jadi operasinya pengurangan. Kita coba 2 ya, jadi pengurangan kita juga berhasil. Sekarang kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu perkalian ya. Perkalian sama prosesnya, elif juga, alasannya juga masih sama, operasi sama dengan. Nah, di sini untuk mewakili kali kita akan menggunakan angka X saja. Nah, tapi di prosesnya maka hasil akan diisi angka 1 dikali. Nah, operasi perkalian dalam Python itu menggunakan bintang ya. Jadi X di sini hanya simbol saja ya, supaya user bisa memasukkan operasinya sesuai dengan dunia nyata ya, begitu. Angka 2. Ini juga hasilnya sama, ketika kita jalankan hasilnya sama. Kita langsung saja ke pembagian proses selanjutnya. Sama elif operasi sama dengan, nah, pembagian. Untuk pembagian itu kita akan menggunakan karakter slash ya. Jadi user akan memasukkan slash atau garis miring, begitu. Maka hasil juga sama dengan angka 1 dibagi ya, sama. Jadi dalam Python ini operasi pembagian ditandai dengan, dikarakterkan dengan slash atau garis miring. Angka 2. Oke, sip. Nah, dengan begini proses kalkulator kita sudah selesai. Program kalkulator kita telah selesai. Nah, mungkin hanya akan kita buat menjadi lebih efektif ya. Karena begini, kalau kita masukkan satu kali proses seperti ini, perkalian misalnya X ya, dia akan selesai, program akan keluar dengan sendirinya, akan selesai. Nah, bagaimana kalau kita membuat seperti kalkulator asli ya? Ketika setelah selesai satu program, satu program, anggap saja gitu, telah selesai satu kali dijalankan, dia akan menjalankan untuk program yang selanjutnya atau eksekusi yang selanjutnya, begitu. Nah, untuk itu kita akan membuat perulangan ya, bagaimana supaya ketika telah didapat hasil yang ini dan satu eksekusi telah selesai, dia akan menyuguhkan untuk operasi yang selanjutnya. Jadi tidak akan terhenti sampai kita meng-close atau memberi perintah berhenti, begitu. Sip ya, kita akan coba. Di sini kita akan buat sebuah variabel loop saja untuk perulangannya. Itu kita akan isi dengan true. Ya, true. True ini adalah tipe data boolean, yang mana boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false, atau benar dan salah, atau 1 2 itu
sama lah ya, 1 2 atau true false, benar salah begitu. Hanya 2 angka. 2 nilai maksudnya. Nah, di sini kita akan buat perulangan menggunakan while. Kenapa menggunakan while? Kenapa tidak for? Nah, begini. While itu akan lebih cocok dipakai apabila kondisi berhenti atau syarat berhentinya itu belum ditentukan untuk berapa kali perulangan. Kalau for itu akan lebih cocok digunakan apabila kita sudah mengetahui ya perulangan mau berapa kali akan diulang program tersebut. Jadi untuk program ini menurut saya akan lebih tepat menggunakan while. Jadi while loop itu sama dengan true. Selama loopnya itu true atau bernilai true, ini kita tetapkan. Jadi Python ini akan indentasi pada Python itu sangat berpengaruh ya. Sudah menjadi bagian dari program Python sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dalam menempatkan program ya, indentasinya. Mungkin dalam bahasa lain itu tidak berpengaruh, tapi dalam Python ini sangat sensitif ya, masalah indentasi ini. Selama loopnya itu true atau benar, loopnya masih aktif gitu istilahnya ya, kita akan melooping ini semua dan print hasilnya juga kita masukkan ya. Kelewat tadi, kita masukkan print hasilnya. Nah, kemudian kita akan membuat pengecekan di sini ya. If nanti user, supaya program ini bisa berhenti, user akan memasukkan apa ya, istilahnya perintah untuk mengulang atau memberhentikan program begitu. Jadi di sini kita akan, jadi setiap hasil, setelah print hasil, kita akan print kembali pemisahnya ya. Kita pisahkan saja. Ini apa? Oke, print kosong saja. Kemudian kita print lagi. Kita tanya apakah ingin mengulang, atau kita pendekkan saja ulangi gitu ya, ulangi gitu ya. Kita nanya usernya mau diulang atau mau berhenti. Kita kasih petunjuk saja ya atau tidak. Nah, user silahkan memilih ya, mau mengetik ya atau tidak begitu. Nah, if, oh ya, maaf salah, ini bukan print ya, kita membuat variabel baru ya. Variabel baru itu kita loop ya. Variabel tadi kita ulangi ya. Tadi kan telah diset menjadi true. Maaf, tadi loopnya kita set true. Sekarang begitu program pertama selesai, di eksekusi pertama selesai, maka akan ditanya apakah ingin mengulang atau tidak. Jadi kita akan ganti variabel loopnya yang ini, loopnya. Jadi loopnya ini kita kasih variabel, jadi sini input, kita kasih nilai ulang, maksudnya kita definisikan ulang. Jadi setiap perulangan itu kita akan mengubah isi dari loopnya tersebut. Jadi di sini inputnya loop ulangi ya atau tidak. Jadi user akan menekannya nanti. Nah, sekarang kita kondisikan kembali if tidak usah ya, karena di atas sudah terwakili yang ini ya. Atau kita harus definisikan kembali karena loop itu tadi true ya, bukan ya atau tidak. Atau gini saja ya, kita ganti true ini menjadi ya. Ya itu adalah karena dia ada petik di sini merupakan karakter string. Jadi ya loop ini tipe datanya adalah string ya, string. Nah, di sini bukan true lagi, tapi ya sesuai dengan di sini. Nah, input di sini loop itu akan diinputkan oleh user dengan tipe data string ya. Kita kasih string di sini str karena kita memang meminta bahwa inputannya atau tidak ini adalah string. Jadi begini. Sekarang kita coba. Misalnya 3.1
93,8 kita akan lakukan proses tambah 6. Ulangi ya atau tidak. Kalau saya ketik ya, oh ya, salah ya. Ini semua harus kita lakukan di dalam, kecuali hasil dan loop. Nah, kita cut saja. Kita masukkan ke dalam program perulangannya. Kita paste. Nah, coba sekali lagi. 3, 4 operasinya kurang. Oke, kita ulangi ya, coba. Angka 1, nah dia akan menanyai kembali ya. Dia akan mengulang proses yang ini. Kita coba lagi, 4.9, 9 titik, pemajangannya titik 7. Salah, titik 7. Operasinya adalah kali, misalnya X. Tadi kita definisikan kali itu sebagai X ya. Ketika kita enter, hasilnya 47,53. Oke. Sekarang kita lagi, kita mau coba semuanya ya. Tadi udah kurang kali, kita coba penjumlahannya tadi tambah. Oh salah, angka satunya 5, angka keduanya 0,8 atau 0,7 ya. Kita akan tambah 5,7, berhasil. Kita sekali lagi untuk pembagian, kita cek. Angka satunya 7, angka 2-nya 3, hasilnya pembagian slash 2,3333. Benar ya. Nah sekarang ketika kita tidak ya, kita pilih tidak, maka program akan selesai. Seperti itu. Mudah ya. Cukup dari 4 sampai 27. Ini cukup apa ya namanya? Cukup singkat ya untuk program kalkulator seperti ini ya. Jadi itulah program kalkulator menggunakan bahasa Python. Nah, bagaimana? Mudah untuk dipahami kan? Jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya kita akan membuat tutorial yang lebih menarik lagi. Saya akhiri video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya.